Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehaku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang aproksimasi, yaitu kita belajar tentang satuan panjang dan satuan berat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang segi banyak. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut bentuk, segi banyak dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar. Nah, di sini ada contoh, itu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Jadi segitiga sama sisi itu dinamakan segi beraturan. Ada contoh lagi, persegi. Persegi keempat sisinya itu sama panjang. Nah, sudut-sudutnya ya, ini sudut-sudutnya ini keempat sudutnya juga sama besar. Kemudian pentagon atau segi 5. Sini pentagon juga sisinya, kelima sisinya itu sama besar. Ada heksagon. Heksagon itu segi 6. Ada juga heptagon. Heptagon itu segi 7 ya. Heptagon itu segi 7. Iya, oktagon. Oktagon itu segi berapa? Segi 8. Ada nonagon, dekagon. Nah, ini semuanya itu termasuk segi beraturan. Nah, adapun ciri-ciri dari segi banyak beraturan tersebut adalah yang pertama, memiliki besar sisi-sisi yang sama panjang. Contohnya tadi ya, ada segitiga sama sisi, ada persegi ya, ada segi 5, ada segi 6. Itu sisi-sisinya sama panjang dan ukuran sudutnya juga sama besar. Oke, lanjut. Yang kedua, bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi ini kebalikan dari segi banyak beraturan. Tadi kalau segi banyak beraturan itu panjang sisinya itu sama dan sudutnya juga sama. Sedangkan untuk segi tidak beraturan itu panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contohnya itu segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini panjangnya yang sama itu hanya 2 sisi. Nah, yang ini alasnya itu tidak sama panjang dan sudutnya itu ketiganya tidak sama panjang. Karena ini sama panjang dengan ini kakinya, nah satunya itu tidak. Jadi ini dinamakan segi tidak beraturan. Lagi contoh yang lain, persegi panjang. Kenapa tidak dikatakan segi beraturan? Karena persegi panjang sisinya itu tidak sama panjang. Nah, persegi panjang itu kan sisi yang berhadapan, nah sama sisi yang ini ya sejajar itu kan beda. Jadi
keempat sisinya tidak sama panjang. Makanya persegi panjang dinamakan segi tidak beraturan. Nah, lanjut lagi. Segitiga sembarang, ya, segitiga sembarang itu juga termasuk segitiga tidak beraturan. Ciri-ciri segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak bentuk sisi tidak sama. Ciri-cirinya ya, yang pertama bentuk sisinya tidak sama, dan yang kedua bentuk sudutnya tidak sama. Jadi intinya kalau tidak beraturan itu sisi dan sudutnya tidak sama. Nah, oke, sekarang kalian coba ya perhatikan di sini bangun manakah yang merupakan segi banyak beraturan. Oke, Ustazah hitung sampai 10 ya. Kalian jawab ya. Oke, sudah dijawab? Ya, oke. Kita lihat. Nah, lihat. Di sini yang segi beraturan adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ketiga sisinya itu sama panjang dan sudut-sudutnya ketiganya itu sama besar. Kenapa ini bentuk hati tidak termasuk segitiga tidak termasuk segi banyak beraturan? Karena bentuk hati itu sisinya, sudutnya tidak sama besar. Nah, belah ketupat. Mengapa belah ketupat bukan termasuk segi beraturan? Belah ketupat sisinya memang sama panjang, tetapi untuk sudutnya itu tidak sama besar. Makanya sebelah ketupat itu termasuk segi tidak beraturan. Begitu juga dengan trapesium. Trapesium itu sudah terlihat ya. Trapesium itu panjangnya tidak sama. Ya, tidak sama panjang. Dan sudutnya juga tidak sama besar. Oke. Begitu ya anak-anak ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang masih bingung bisa ditanyakan ketika luring. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah cukup ya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya insyaallah hari Senin. Oke, terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.